3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nar di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan keadaan Zouzou yang lagi mendapat serangan dadakan dari kultus demonik. Terjadi ledakan di mana-mana. Tentu saja penyerangan kali ini dilakukan dengan skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena penyerangan terjadi di malam hari, membuat mereka kewalahan karena tidak menduga kultus iblis akan melakukan serangan di malam hari. Baku hantam pun langsung pecah seketika antara kultus demonik dan juga pasukan dari aliansi Murim di Zouzou. Habisi mereka! Perintah anggota kultus demonik. Pertumpahan darah yang jauh lebih besar dimulai. Zouzou akan menjadi lautan darah kali ini. Heiso yang sebelumnya mendengar ledakan yang terjadi dengan cepat menyusul dan sampai ke area pertempuran. Pedangnya diayunkan dan membentuk sebuah bayangan. Dengan cepat dia menebas lengan para anggota kultus demonik yang dia hadapi. Jumlah anggota kultus demonik sangat banyak dan juga mereka sangat kuat. Sepertinya ini akan menjadi malam yang sangat panjang, pikir Heiso. Heiso terus bergerak menghabisi para anggota kultus demonik. Terlihat ada seseorang yang masih berdiri diam memperhatikan Heiso. "Oh, kamu sungguh luar biasa," ucapnya. Dan ternyata dialah orang yang bernama Deng Chionso. "Namaku Deng Chionso. Apa kamu pernah mendengarnya?" ucapnya pada Heiso. "Deng Chionso? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya," ucap Heiso yang langsung menerjang ke arah Deng Chionso. "Sayang sekali, tapi kamu akan segera tahu hakim dunia bawah seperti apa Deng Chionso itu." Serangan pertama Heiso tidak berdampak apapun pada Deng Chionso. "Kuat," gumamnya. "Kau lumayan juga, tapi masih terlalu dini untuk menghadapi Deng Chionso ini," ucap Deng Chionso. "Sepertinya itu keputusan yang terburu-buru," ucap Heiso. Dia mundur beberapa langkah. Namun sesaat kemudian dia kembali menyerang Deng Chionso. "Penilaian cepat adalah cara untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Karena kamu akan mati di sini, kamu bahkan tidak perlu mengenalku," ucap Deng Chionso. Heiso terus melancarkan serangannya. Meskipun keduanya sudah bertarung beberapa menit, namun keduanya belum ada yang mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. "Apa kau tahu siapa aku?" ucap Heiso. Deng Chionso tidak memperdulikan siapa Heiso. Itu bukanlah sesuatu yang perlu dia ketahui, ucapnya. "Kamu harus tahu siapa aku. Namaku Heiso," ucap Heiso. "Oh, apa kamu Hai Junghua, salah satu dari Nine Dragon yang ada di sini?" balas Deng Chionso. Deng Chionso mengatakan jika Heiso salah satu dari Nine Dragon, maka Heiso sudah cukup sebagai korbannya. Tentu Heiso tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Saat dia ingin kembali menerjang Deng Chionso, dia langsung menghentikan langkahnya setelah mendengar seseorang yang menyuruhnya untuk berhenti. Anak bodoh, jika seseorang mengetahui bahwa mereka tidak dapat menang satu lawan satu dengan lawan mereka, mundur juga merupakan salah satu cara terbaik. Aku akan menghadapinya. Itu adalah Sage Hyungum yang membuat Heiso sedikit terkejut karena kehadirannya. Sage Hyungum menyuruh Heiso untuk pergi dan membantu yang lainnya. Sementara lawan yang ada di sini akan dia hadapi sendiri. Heiso mengerti dan langsung meninggalkan mereka berdua. Siapa menyangka bahwa mereka yang disebut kultus demonik rupanya suka menganiaya seorang anak kecil, ucap Sage Hyungum. Kedua orang itu kini berhadapan satu sama lain. "Siapa kau?" tanya Deng Chionso. "Aku Hyungum dari Sekte Gunung Hua," jawabnya. Deng Chionso sedikit terkejut mengetahui bahwa di hadapannya adalah Hyungum, si pedang pertama dari Gunung Hua. "Sepertinya peluang besar telah muncul. Apakah akhirnya aku menemukan lawan yang sepadan?" ucapnya tersenyum. "Lancang sekali," balas Sage Hyungum. "Kita akan melihat apakah si kumpau ini sehebat gaya dan omongannya." Namun sebelum itu, sang narator menendang kita ke sebuah tempat antah berantah, di mana ada begitu banyak mayat yang sedang menjadi santapan segerombolan burung gagak. Diperlihatkan Damho dan Dr. Yun yang sebenarnya sedang menuju Zouzou melintasi tempat itu.
Tidak tahu ini sudah yang keberapa kali mereka melihat kematian yang disebabkan oleh racun selama perjalanan ini. Damho menanyakan apakah Dr. Ryun sudah mengidentifikasi racunnya. Ini pertama kalinya aku melihat racun ini. Sepertinya ini sejenis racun korosif, jawab Dr. Ryun. Apa itu berarti tidak dapat didetoksifikasi? Tanya Damho lagi. Itulah yang kumaksud dengan sulit. Tapi pertama-tama kita perlu mengetahui ramuan racunnya, balas Dr. Ryun. Dr. Ryun menjelaskan bahwa mayat-mayat tersebut sudah membusuk sehingga mereka tidak bisa mendapatkan racun yang tepat. Dr. Ryun perlu mendapatkan racun utuh untuk setidaknya mencoba membuat penawarnya. Damho mengerti dengan situasi yang dijelaskan oleh Dr. Ryun dan lalu menyalakan api. Kalau begitu, ayo kita bakar mayatnya terlebih dahulu. Jika kita membiarkannya seperti ini, orang yang lewat pun bisa tertular, ucap Damho. Zat yang sangat beracun semacam itu diciptakan oleh seseorang yang mahir dalam racun dan mencoba berbagai kombinasi racun. Dia mungkin ahli racun, ucap Dr. Ryun. Ahli racun? Balas Damho begitu terkejut. Dr. Ryun menjelaskan bahwa itu pasti adalah seseorang yang telah menguasai seni racun. Ini tentang menumbuhkan energi internal sambil meminum racun gabungan khusus. Dan lalu mempraktekkan teknik seni bela diri internal khusus. Darah, organ, dan usus diresapi dengan racun. Orang seperti itu benar-benar menjadi racun hidup. Maksudmu, seorang ahli racun? Tidak masalah jika para pejuang bertarung dengan pedang dan jalan. Lagi pula, ini hanya masalah mereka yang saling membunuh. Tapi ini berbeda jika menggunakan racun seperti ini. Racun tidak hanya membunuh mereka yang bertarung secara langsung, tetapi juga orang lain di sekitarnya, ucap Damho yang terlihat benar-benar marah dengan orang yang melakukan semua ini. Damho dan Dr. Jong Ryun memulai perjalanan mereka dan akhirnya beristirahat di sebuah desa kecil tanpa satupun penginapan. Untungnya mereka bertemu dengan Im Yi Cheong yang telah dibantu oleh Dr. Ryun beberapa hari yang lalu di tepi sungai Yuanjiang dan dia pun mendapatkan bantuannya. Im Yi Cheong menyuruh Dr. Ryun untuk segera beristirahat dengan nyaman malam ini. Dan jika itu memungkinkan, dia menyuruh Damho dan Dr. Ryun untuk langsung berangkat lebih awal keesokan harinya. Itu membuat Dr. Ryun menanyakan apa alasannya. Dia menjelaskan kepada Dr. Ryun bahwa ada seniman bela diri yang telah memasuki desa. Oleh karena itu, suasana desa tersebut menjadi sangat seram. Seniman bela diri yang memasuki desa adalah Korps 5 Elemen, angkatan bersenjata dari Aliansi Murim. Terlihat kondisi dari pemimpin korps itu yang tidak stabil. Sial, kalau bukan karena racunnya, kerusakannya tidak akan sebesar ini. Kita harus bergegas dan memberitahu Aliansi bahwa itu menggunakan racun, ucapnya. Sesuai dengan namanya, pasukan ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu api, air, kayu, logam, dan tanah. Yu Jin Moon adalah pemimpin dari divisi logam ini. Ketua, ada orang asing yang telah memasuki desa, ucap seorang prajurit yang melaporkan bahwa ada orang yang memasuki desa ini kepada Yu Jin Moon. Apa? Orang asing? Balas Yu Jin Moon. Yu Jin Moon keluar menemui Dr. Ryun. Dia menanyakan apakah benar Dr. Ryun ingin bertemu dengannya dan siapa sebenarnya dia. Dr. Ryun lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Jong Ryun. Yu Jin Moon sejenak berpikir mencoba mengingat nama Dr. Ryun karena sepertinya dia pernah mendengarnya. Dia menanyakan apa yang membawa Dr. Ryun ke desa ini dan dijawab oleh Dr. Ryun kalau dia hanya kebetulan lewat dan singgah untuk beristirahat. Kamu kebetulan mampir? Kudengar kamu punya teman. Tolong minta dia untuk datang juga. Kami perlu memverifikasi identitas kalian bersama, pinta Yu Jin Moon. Dr. Ryun mengatakan kalau itu tidaklah mungkin. Yu Jin Moon tetap bersikeras karena mereka perlu memverifikasi identitas Dr. Ryun. Dia lalu mengatakan akan lebih baik jika Dr. Ryun segera pergi, karena jika tidak, mereka akan menilai Dr. Ryun sebagai anggota kultus demonik dan akan menahannya. Dr. Ryun menanyakan apakah mereka tidak akan menyesali keputusannya itu. Kami adalah prajurit dari Aliansi Murim. Kami tidak akan pernah menyesali apapun yang terjadi, ucap mereka. Ya, baiklah, jika itu yang kalian pikirkan, maka tidakkah ada yang bisa kami lakukan, ucap Dr. Ryun dengan santainya. Lalu sesaat kemudian mereka semua dikagetkan dengan suara teriakan yang menjerit dari rumah di sebelah mereka. Ada seorang wanita yang tergesa-gesa menghampiri mereka.
Tentu orang-orang divisi logam bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kondisi wanita itu begitu buruk, wajahnya begitu lesu dan pucat, kulitnya memerah dan mengeluarkan asap dari sekujur tubuhnya. Dr. Yun dengan cepat mampu menilai kondisi apa yang terjadi dengan wanita itu. Itu racun, gumamnya. Semuanya mundur, itu racun, teriak Dr. Yun yang langsung memperingatkan semua orang agar tidak mendekati wanita tersebut. Wanita itu semakin menjerit kesakitan. Kulit-kulit di wajahnya mulai mengelupas dan mengeluarkan asap yang begitu banyak. Matanya melotot, seakan ingin keluar. Darah mengalir dari kedua bola matanya dan juga hidungnya. Para prajurit dibuat menjadi panik melihat kondisi wanita itu. Dia terus berteriak meminta tolong. Rasa sakit yang amat menyakitkan terasa di semua bagian tubuhnya. Semakin lama, dia semakin sulit untuk bernafas hingga mencekik lehernya sendiri. Hingga akhirnya dia tidak dapat menahannya lalu tumbang dan meninggal karena racun yang menggerogoti tubuhnya. Dr. Yun memperingatkan mereka semua agar tidak ada yang mendekati mayat wanita itu. Dia mengatakan kalau itu adalah racun yang sangat mengerikan. Bahkan kontak ringan sekalipun dapat menyebabkan infeksi. Dr. Yun lalu menyuruh Yo Jin Moon untuk memeriksa apakah ada lagi orang yang tertular di rumah lainnya. Dan jika ada yang terinfeksi, Dr. Yun menyuruh mereka untuk tidak menyentuhnya sama sekali. Yo Jin Moon kemudian bertanya apakah Dr. Yun adalah seorang dokter. Dr. Yun membenarkannya dan kembali menyuruh Yo Jin Moon untuk bergegas karena mereka tidak punya banyak waktu. Sementara prajurit divisi logam mencari orang lain yang terinfeksi racun, Dr. Yun secara pribadi mendekati mayat wanita tadi untuk mencari tahu racun apa yang sebenarnya yang menyebabkan semua ini. Bau yang sangat menyengat. Jenis racun apa ini? Kita perlu mengetahui jenis racunnya terlebih dahulu agar bisa membuat penawarnya, gumam Dr. Yun. Di saat Dr. Yun sibuk mencari tahu racunnya, sang pengarang membawa kita ke sebuah bukit di mana terlihat seorang lelaki parubaya yang sedang duduk bersila. Kakek-kakek itu menangkap seekor ular di dekatnya dan memakannya hidup-hidup. "Master, saya kembali," ucap Sokwang. "Sokwang, bagaimana kabar mereka?" tanya kakek-kakek itu. "Seperti yang diduga, mereka tidak dapat memahaminya," jawab Sokwang. Kakek-kakek itu tertawa dengan senang. Dia mengatakan bahwa mereka benar-benar adalah bajingan sampah yang sangat bodoh. Sokwang juga menanyakan apa yang akan mereka lakukan sekarang. Nama kakek-kakek itu adalah Sawuyun, dan julukannya adalah Kaisar Heavenly Poison. Dia adalah seorang ahli racun yang bisa meracuni semua makhluk hidup di suatu daerah hanya dengan nafasnya. Semua racun tidak berguna baginya. Racun hanyalah katalis yang membuatnya menjadi lebih kuat. Tubuhnya yang telah menyerap racun yang tak terhitung jumlahnya adalah racun paling mematikan di dunia. Semakin banyak mereka yang mengaku benar, semakin mereka mengungkapkan sifat aslinya dalam situasi yang tidak dapat disangkal. Jika kau terus meracuni mereka secara diam-diam, perang saudara akan terjadi. Itu akan menjadi hiburan yang luar biasa, ucapnya yang tertawa licik. Kita kembali ke desa sebelumnya, di mana para penduduk desa sekarat karena racun. Tentu mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. "Karantina semua penduduk desa," perintah Yo Jin Moon. Kondisi desa tersebut benar-benar mengerikan. Tidak ada cara untuk menyelamatkan orang-orang yang telah terinfeksi racun. Pada awalnya, anggota divisi logam agak ragu untuk melakukan karantina kepada penduduk desa. "Apakah mereka semua ingin mati?" ucap Yo Jin Moon. "Gejala infeksi hanya muncul pada penduduk desa. Kita perlu mengisolasi penduduk desa sebelum kita tertular juga," lanjutnya. Dia lalu menoleh dan memperhatikan Dr. Yun. "Sekarang aku kepikiran. Semuanya terasa aneh. Orang yang tertular muncul tepat saat Jong Ryun memasuki desa ini. Dan dialah orang pertama yang menyadari keberadaan racun itu. Mungkin dia adalah antek-antek dari kultus demonik," gumam Yo Jin Moon. "Nona Jongri, tolong beritahu siapa namamu?" tanyanya lagi untuk memastikan identitas dari Dr. Yun. "Itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Dan juga, aku bukanlah musuh kalian," balas Dr. Yu. "Sulit bagiku untuk memutuskannya. Suruh mereka keluar juga. Jika tidak," ucap Yo Jin Moon mendesak Dr. Yun. Dr. Yun menyuruhnya untuk tetap tenang dan menunggu sebentar. Akan tetapi, Yo Jin Moon tidak mau mendengarkannya dan menarik pedangnya lalu menodongkannya di leher Dr. Yun. "Singkirkan pedang itu," ucap Damho yang tiba-tiba masuk dan langsung mengepalkan tinjunya.
Beuh, pahlawan telah tiba dengan coolnya. Hahaha. Mendengar suara Damho membuat mereka semua menjadi panik seketika. Mendengar suaranya saja membuat tubuhku bergetar, ucap Yujinmon. Siapa itu? Siapa? Teriak Yujinmon yang pedangnya masih diletakkan di leher Dr. Ryun. Dan sesaat kemudian, Yujinmon menyadari siapa orang di hadapannya. Hah? Fish Demon? Ucap mereka terpelongok begitu kaget karena ternyata itu adalah Damho si Fish Demon. Para prajurit divisi logam itu bertanya-tanya, mengapa bisa Fish Demon juga ada di tempat ini? Ada masalah apa? Tanya Damho pada mereka. Oh, tidak ada apa-apa, jawab Yujinmon yang menjadi begitu panik. Jongryun, kamu baik-baik saja kan? Tanya Damho. Aku baik-baik saja, jawab Dr. Ryun. Jongryun? Hah? Devon Dokter? Kenapa aku tidak kepikiran dari awal? Gumamnya menghela nafas saat dia menyadari siapa kedua orang di hadapannya itu. Damho menanyakan apakah itu racun yang sama dan diiakan oleh Dr. Ryun. Dia juga menanyakan apakah ada perbedaan di antara racunnya. Sudah jelas racunnya berasal dari sumber yang sama. Jika ada perbedaan, racun sebelumnya beberapa kali lebih ganas, ucap Dr. Ryun. Walaupun dengan racun yang sama, memangnya efeknya bisa berbeda tergantung siapa yang menggunakannya, tanya Yujinmon. Dr. Ryun mengatakan itu mungkin saja. Sama seperti dua murid yang dilatih oleh guru yang sama dapat memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka yang berlatih seni racun juga dapat memiliki kemampuan yang berbeda, tergantung pada kondisi tubuh, disiplin mental, dan juga jenis racun yang tersembunyi di dalam tubuh mereka, ucap Dr. Ryun menjelaskan kepada mereka. Mungkin saja ada lebih dari satu ahli racun, ucap Damho. Itu benar. Satu saja sudah cukup sulit untuk dihadapi, apalagi dua atau lebih ahli racun, ucap Yujinmon. Yujinmon mengatakan jika mereka ingin melawan ahli racun dari kultus demonik, mereka tidak punya pilihan selain mendatangi keluarga Tang di Sichuan. Kondisi ini membuat Damho begitu geram. Keluarga Tang? Kalau itu mereka... Keluarga Tang merupakan ahli racun dan senjata tersembunyi. Kedua hal tersebut adalah hal-hal yang tabu bagi orang-orang murim. Maka dari itu mereka menahan diri dari aktivitas luar. Tapi jika itu keluarga Tang, mereka mungkin punya cara, ucap Dr. Ryun. Yujinmon memerintahkan bawahannya yang bernama Ilmong untuk segera lari ke aliansi murim dan melaporkan bahwa ahli racun telah muncul. Dia juga menyuruhnya agar tidak lupa untuk memberitahu aliansi murim bahwa mereka benar-benar harus mendapatkan kerjasama dari keluarga Tang. Kami akan memperkuat keamanan perimeter, ucap Yujinmon membungkukkan badan pada Damho. Kenapa kau meminta izinku? Lakukan saja, balas Damho dengan cueknya. Baik, dimengerti, balas Yujinmon. Kasihan coy, padahal dia ini ketakutan sebenarnya. Siang berlalu, malam pun telah tiba. Malam itu mereka tidak ada habisnya membahas Damho. Salah satu dari mereka menanyakan di mana Fish Demon sekarang, karena dia tidak ada di kamarnya. Yujinmon malah mengatakan bahwa itu bagus karena Damho meninggalkan desa ini. Maksudmu dia melarikan diri di tengah malam? Tanya bawahannya. Kita mengirim Ilmong, tapi tidak ada jaminan dia akan berhasil mencapai aliansi murim hidup-hidup. Desa ini sudah tamat. Bahkan mereka yang masih hidup harus kembali ke aliansi murim hidup-hidup. Jika tidak, kita semua akan mati di sini, ucap Yujinmon. Bagaimana dengan Fish Demon? Tanya bawahannya lagi. Dia adalah manusia yang sudah terbiasa dengan kesendirian. Menurutmu, apakah dia akan peduli pada kita? Jawab Yujinmon. Malam itu, Yujinmon memerintahkan para bawahannya untuk segera bergegas. Sepertinya mereka berniat untuk kabur juga dan melarikan diri ke aliansi murim sesegera mungkin. Sementara prajurit divisi logam yang begitu linglung berbeda dengan Dr. Ryun yang saat ini sedang berpikir keras untuk membuat penawar racunnya. Hanya ini yang tersisa sekarang, gumam Dr. Ryun. Itu adalah rumput Mad Blood. Rumput yang mempunyai efek membuat orang gila meski dalam dosis yang kecil. Itulah alasannya mengapa rumput tersebut sering digunakan untuk membuat racun. Melawan racun dengan racun. Orang yang menggunakan racun di desa adalah orang gila. Dia tidak ingin orang mati dengan mudah. Dia ingin mereka menderita sebanyak mungkin sebelum mereka mati. Dia mencampurkan banyak racun sehingga racunnya sulit untuk didetoksifikasi dengan mudah. Kita perlu menemukan penawarnya untuk menyelamatkan orang-orang ini.
ada bahan yang menggabungkan semua racun itu. Kita perlu menghancurkannya. Jika kita melakukan itu, kita akan mampu mendeteksi semua racun satu persatu. Aku melihat potensi itu di rumput Medplot. Masalahnya, satu, apakah mereka bisa bertahan? Gumam Dr. Ryun. Dia benar-benar berusaha agar bisa menyelamatkan sebanyak mungkin warga desa yang saat ini terinfeksi oleh racun yang sangat mematikan ini. Baik itu Dr. Ryun maupun Damho, keduanya berusaha agar tidak ada lagi korban jiwa dan menghentikan kegilaan di desa ini. Jong Ryun, kamu melakukannya dengan caramu sendiri, dan aku akan menangkapnya dengan caraku, gumam Damho. Tidak jauh dari desa itu diperlihatkan So Kwang yang sedang berdiri di atas pohon yang besar. Dia mengatakan bahwa angin yang sempurna sedang bertiup. Angin adalah alat terbaik bagi ahli racun. Orang yang tidak kompeten seringkali menggunakan titik langsung, pendekatan tanpa gejala, serta sentuhan ringan untuk menularkan orang-orang. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dalam hal itu, ucap So Kwang. Dia lalu melihat temannya yang berada di pohon sebelahnya. Di situ ada juga pria yang bernama Myung. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menerima pelatihan dalam seni membuat racun dari Sa Woo-yun. Selama beberapa hari terakhir, So Kwang dan juga kedua temannya menggunakan angin untuk mengirimkan racun-racun mereka. Racun di kantung So Kwang adalah racun pelarut darah yang diambil dari katak panah beracun yang hidup jauh di dalam hutan Barbarian Selatan. So Kwang bersiap untuk menuangkan racunnya di saat angin sedang bertiup dengan sempurna. Dia juga memerintahkan kedua temannya untuk memulainya. Namun sebelum dia membuka kantong racun itu, dia menyadari ada sesuatu yang mendekatinya. Sebuah tinju yang begitu kuat menghantam pohon besar tempat So Kwang berpijak. Pohon itu terbagi menjadi dua hanya dengan satu tinju. Sayangnya So Kwang yang menyadari datangnya tinju itu sempat untuk menghindar. Dia melompat ke pohon lainnya untuk menghindar. "Siapa? Siapa kau? Tunjukkan dirimu!" teriaknya. Dia mengancam orang yang menyerangnya diam-diam. "Jika kau tidak muncul, aku akan menyebarkan racun ini." Damho terus melayangkan tinjunya dan menghancurkan setiap pohon dimanapun So Kwang melompat. "Brengsek! Bajingan ini! Dia harus mencicipi racunku agar dia menunjukkan dirinya," ucap So Kwang yang mengumpat kesal. So Kwang dengan cepat melompat turun ke balik pohon yang sudah tumbang oleh tinju Damho. Dia membuka kantong racun itu, lalu menyebarkan sebagiannya. Dia menyebarkan racun itu di area sekitarnya sebagai tamengnya. Dia berpikir bahwa Damho tidak akan bisa mendekatinya. "Kau tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Racunku ini kuat," ucap So Kwang. Dan betapa terkejutnya dia ketika tangan yang begitu kuat sudah mencengkram lehernya dari belakang. "Apa kau mencariku?" tanya Damho. "Kapan?" ucapnya kesakitan. "Kau tidak tahu bagaimana melakukan apapun kecuali bersembunyi seperti tikus dan menyebarkan racun, kan?" ucap Damho. Damho meninju wajahnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Apa ini menyenangkan bagimu?" ucap Damho. Damho tidak melepaskan cengkeramannya dan terus meninju wajah So Kwang. "Kau menginginkan kesenangan seperti ini, kan?" ucap Damho yang begitu kesal. Damho tidak menghentikan tinjunya. Dia terus meninju wajah So Kwang menjadi wajah geprek. Damho sengaja tidak langsung menghabisi So Kwang dengan satu pukulan. Dia ingin memberikan kesenangan yang luar biasa seperti yang So Kwang inginkan. So Kwang meringis kesakitan, mulutnya berantakan, giginya berjatuhan, wajahnya gepeng akibat tinju dari Damho. "Siapa kau?" tanya So Kwang. "Kau tidak perlu tahu," jawab Damho. Damho melirik kantong racun yang terjatuh di sebelah So Kwang dan meraihnya. Damho membuka kantong itu dan mengerahkannya ke mulut So Kwang. So Kwang berteriak agar Damho tidak melakukan hal tersebut. "Oh, tidak!" teriak So Kwang. Namun Damho langsung menyumbat mulutnya dengan memasukkan kantong racun itu ke mulutnya dan menahannya agar tidak dimuntahkan oleh So Kwang. Setelah itu, tinju Damho mendarat sekali lagi. Racun tersebut habis tertelan oleh So Kwang. So Kwang berteriak kesakitan. Bahkan dia tidak bisa menahan ganasnya racun yang dia buat sendiri. Dan hingga akhirnya, So Kwang menghembuskan nafas terakhirnya dengan wajah yang sangat menyedihkan dan hancur. Tidak mungkin bagi mereka meracuni desa itu lagi tanpa terperangkap oleh indera Damho. Damho menyimpulkan bahwa mereka menyebarkan racun tanpa mendekati orang-orang desa itu.
Satu-satunya cara untuk meracuni penduduk desa tanpa mendekati mereka adalah dengan meracuni sumur atau menggunakan angin. Sebelumnya mereka sudah memeriksa sumurnya dan itu aman. Jadi yang tersisa hanyalah menggunakan angin untuk meracuni mereka. Oleh karena itu, Dam Ho berpikir untuk memeriksa arah angin, lalu mendatangi orang-orang ini dan menghajarnya. Melihat Sokwang yang dihajar separah itu membuat kedua rekannya merinding ngeri. Mereka yang tidak bisa disakiti bahkan oleh racun darah bukanlah lawan mereka, ucap si Jubah. Si botak lalu mengajak si Jubah untuk segera pergi. Setelah mereka berdua melihat kematian Sokwang, tentu hal bodoh untuk tetap berada di tempat itu. Mereka berdua tidak menunda-nundanya lagi dan langsung melarikan diri. Akan tetapi, Dam Ho tidak menghalangi keduanya dan membiarkan mereka berdua lari. Anjing pemburu yang diserang pasti akan kembali ke tuannya. Gumam Dam Ho yang sengaja melepaskan mereka agar bisa mengikutinya sampai ke pemimpin mereka. Memang sih selain badas juga pintar si Dam Ho ini kawan-kawan. Otot dan juga otaknya benar-benar sejalan. Sayangnya Dam Ho terlalu dingin ya kawan-kawannya. Padahal Dr. Ryun pasangan serasi buat dia. Satunya seakan malaikat penyembuh, sementara satunya lagi malaikat maut ya kawan-kawannya. Ya begitulah keduanya. Namun mantap lah buat si pengarang ini. Apalagi si Dam Ho kayaknya ya makin kesini tuh makin gimana gitu sama si Dr. Ryun ini. Ngomong-ngomong nih kawan-kawan, ada yang tahu tidak penyakit dari capcut ini? Soalnya setiap Nara nambahin audio atau nambahin gambar, nambahin efek itu pasti sering keluar-keluar. Nah ini aja buat nambahin audio terakhir ini Nara butuh waktu hampir 3 jam biar bisa ini barang dimasak nih. Ayo apalagi tempat Nara ini lagi giliran mati lampu per 3-5 jamnya. Jadi uploadnya tuh bisa makin lama ya kawan-kawannya ya. Jadi mohon maaf nih saya ucapkan. Dan juga terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah support Nara. Dan bagi teman-teman semua, bagi kawan-kawan semua yang baru gabung, baru subscribe, Nara ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung. Mohon maaf kalau konten ini itu agak ngawur ya kawan-kawannya, tidak konsisten. Jadi sekali lagi Nara ucapkan terima kasih dan maaf untuk kawan-kawan semua. Saya Nara, Ewako13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.